Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat pagi Ibu Sri Rahayu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sosial media terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Perkenalkan saya Racano Resa, eee, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Jadi yang melatar belakangi karya tulis ini adalah fenomena penggunaan bahasa di tengah perkembangan ekonomi, di tengah perkembangan era digital. Dalam era digital yang berkembang pesat, dunia semakin berkembang dan semakin menghilangkan batas-batas, sehingga penggunaan sosial media tidak lagi membatasi tempat dan waktu. Sehingga seseorang yang berada di luar negeri bisa ditangkap kontennya dengan mudah oleh eh, warga Indonesia, atau sebaliknya warga Indonesia bisa didengar atau diterima pendapatnya oleh warga luar. Atau kita berbicara lokal, di daerah Jakarta itu akan ditonton oleh seluruh eh, audiens yang ada di seluruh Indonesia. Jadi konten kreator antar daerah tuh bisa saling mengenal gitu, bisa saling tahu. Nah, hal ini akan menumbuhkan kesadaran tentang penggunaan bahasa ya, karena konten kreator lokal itu biasanya menggunakan kata-kata atau istilah-istilah lokal di daerahnya. Jadi ini cukup unik memang. Ini bisa jadi membawa pengaruh yang positif untuk mengenalkan bahasa lokal atau bahasa bahasa lokal ke daerah-daerah di sekitarnya, atau memperkenalkan bahasa Indonesia ke daerah luar. Namun juga dampak negatifnya adalah eh, istilah-istilah di luar, atau bangsa-bangsa di luar Indonesia gitu ya, di Amerika, Singapura, atau Thailand, atau Vietnam gitu, akan mudah dengan masuk juga ke Jakarta, nah atau ke Indonesia. Nah ini bisa jadi mengurangi juga mengurangi penggunaan bahasa Indonesia karena istilah-istilah dari bahasa luar yang masuk ke sini. Jadi pisau bermata dua. Di karya tulis ini saya ada 3 poin pembahasan utama. Jadi yang paling jadi intinya di poin ini tuh gini, perkembangan bahasa Indonesia itu terus berkembang gitu, terus berubah dari waktu ke waktu. Itu kita ketahuin dari zaman penjajahan sampai sekarang aja ejaan-ejaan sudah berubah beberapa kali. Nah, ini adalah yang tidak dapat dibendung oleh siapapun. Jadi perubahan ini pasti tetap ada, karena selama ini dari belakang ke waktu yang sekarang itu bahasa Indonesia terus berkembang, dan dari sekarang ke depannya itu akan lebih berkembang lagi dengan pesatnya perkembangan era digital ya, adanya konten kreator gitu. Jadi di 3 poin pembahasan ini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia, yang kedua sejarah bahasa Indonesia, dan yang ketiga bagaimana pengaruh media sosial terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Jadi poin 1 dan poin 2 ini relate dari jangka waktu sekarang dan sebelumnya, dan poin 3 ini jangka waktu sekarang dan ke depan dengan melihat pengaruh media sosial di perkembangan bahasa. Nah, bahasa Indonesia itu ini update tentang bahasa Indonesia ya, ini perlu kita banggakan. Jadi di tahun 2023 bahasa Indonesia tuh jadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Kemudian bahasa Indonesia sudah diajarkan di 54 negara di dunia melalui program Bahasa Indonesia Penutur Asing. Jadi negara-negara luar itu udah mempelajari bahasa Indonesia. Mereka berpikir bahwa bahasa Indonesia ini mudah dipelajari karena di dalam bahasa Indonesia itu nggak ada tingkatan tingkatan kata gitu ya, atau juga susunan kalimat yang menjelaskan urutan waktu gitu, seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Jadi bahasa Indonesia tuh sebenarnya lebih mudah dipahami, dan ini induk dari bahasa
Melayu ya. Maksudnya gini, kalau mempelajari bahasa Indonesia, insya Allah yang bahasa-bahasa Melayu, negara-negara sekitarnya juga beberapa kosakatanya mirip-mirip gitu. Jadi mudah juga untuk dipahami untuk belajar bahasa lain berikutnya. Nah, program terkait dengan perkembangan bahasa Indonesia, Lembaga Bahasa Indonesia tuh di tahun 2024 ini menargetkan 200 penambahan kosakata sampai dengan 200.000 lemah. Ya, ini semuanya mudah-mudahan bisa tercapai dengan cepat dan maksimal. Nah, ini sejarah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu diawali pertama kali itu dengan ejaan Republik. Ini berlaku 19 Maret 1947, penetapannya oleh Menteri Pendidikan. Saat itu adalah Pak Suwandi yang menjabat ya. Jadi ejaan ini sering disebut juga ejaan Suwandi. Kemudian ejaan pembaruan tahun 57. Nah, ini memperbarui ejaan Pak Suwandi. Dan perubahannya ini diprakarsai oleh Profesor Priyono dan Eka Topo. Kemudian tahun 59 ada ejaan Melindo yang merevisi ejaan sebelumnya. Ini Melindo ini singkatan dari Melayu Indonesia, adalah yang Melindo ini hasil perumusan yang diselesaikan tahun 59 oleh pemuda Indonesia. Kemudian ejaan baru pada tahun 67. Nah, ini mengganti ejaan sebelumnya, ejaan Melindo, dan dirancang oleh panitia ejaan. Nah, yang berikutnya 1972 itu ejaan yang disempurnakan. Ini bahasa Indonesia ini merupakan yang ejaan disempurnakan ini sebenarnya balik ke ejaan Suwandi, namun disederhanakan sehingga bisa lebih mudah digunakan. Nah, ini lumayan lama digunakan dari tahun 72 sampai dengan 2015 sampai keluar ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan bahasa Indonesia ini yang kita pakai sampai sekarang dan merevisi ejaan-ejaan yang sebelumnya. Ejaan bahasa Indonesia 2015. Nah, perkembangan sosial media terhadap bahasa Indonesia. Seperti yang sudah disinggung di awal, perkembangan media sosial ini membuka batas-batas ya. Jadi kita nggak lagi dibatasin waktu, nggak lagi dibatasin tempat. Jadi ini akan membawa pengaruh positif dan juga negatif. Jadi positifnya kita bisa mensosialisasikan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa lokal daerah kita ke teman-teman lokal yang ada di seluruh Indonesia, atau mempromosikan bahasa Indonesia ke warga negara asing lainnya. Jadi tantangannya kita harus bisa dan tahu bagaimana berbahasa dengan baik dan benar agar orang yang di luar sana bisa dapat mudah menerima dan mempelajarinya. Nah, namun ada juga pengaruh negatifnya. Pengaruh negatifnya itu bahasa-bahasa luar yang punya konotasi negatif atau tidak baik itu dapat dengan mudah masuk ke bahasa Indonesia, ke warga Indonesia. Jadi kalau sampai viral, nah itu akan bisa jadi berkembang cepat tuh bahasa-bahasa serapannya itu. Nah, ini yang tidak baik ini tentunya tidak kita inginkan. Nah, tantangan kedepannya sebenarnya kalau menurut saya akan jadi baik kalau Lembaga Bahasa Indonesia itu atau di bawah Kemendikbud gitu ya, itu punya akun khusus yang mempromosikan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan membuat konten-konten viral yang terkait bahasa, sehingga akan mudah direpost oleh orang-orang, sehingga orang-orang dapat mempelajari bahasa Indonesia dengan mudah. Jadi kesimpulannya adalah media sosial tuh nggak selalu berdampak buruk. Justru ini bisa menjadi alat yang baik untuk kita promosi bahasa Indonesia. Cuman ini tentang bagaimana kita menjawab tantangan ini. Nah, salah satunya tadi kita bisa buat akun dari Lembaga Bahasa Indonesia untuk mempromosikan atau memviralkan, tentunya dengan kemasan-kemasan yang unik ya,
bahasa Indonesia ke warga-warga luar atau ke masyarakat Indonesia sendiri, agar mereka terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih kesempatannya Ibu Sri dan juga teman-teman. Saya Raca Noresa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.